Halo sahabat ruang dengar, selamat datang kembali di tempat di mana kita bisa menemukan jeda sejenak, menenangkan pikiran, dan kembali mendengarkan apa kata hati. Coba jujur sebentar, siapa di sini yang gajinya cuma numpang lewat, begitu masuk rekening langsung terbagi untuk orang tua, cicilan, kebutuhan anak, dan tahu-tahu, zong. Kamu, aku, kita semua mungkin sedang jadi sandwich generation. Kamu bekerja keras, memberi tanpa sisa, dan yang paling sakit, kamu nggak punya tabungan bahkan untuk impian kecilmu. Di sini, kita nggak akan bahas financial planning yang bikin pusing. Kita cuma mau kasih pelukan virtual dan kata-kata penguat buat jiwa kamu yang udah lelah banget. Kita akan cari tahu kapan giliran kita bahagia. Mari kita mulai. Sahabat, langkah pertama untuk bangkit dari beban ini adalah hentikan rasa bersalah. Jujur deh, kamu sering merasa gagal kan? Kamu merasa insecure karena nggak bisa nabung seperti orang lain, padahal kamu sudah menjadi malaikat finansial bagi banyak orang di sekitarmu. Stop! Kamu sudah melakukan yang terbaik. Seringkali kita lupa diri. Kita pikir kita ini superhero yang tenaganya nggak habis-habis. Kita terus menguras tangki energi. Padahal, kalau kamu terus memaksakan diri sampai korslet atau sakit, justru kamu nggak bisa nolong siapa-siapa lagi. Ingat, kamu punya batasan, dan batasanmu itu valid. Sekarang, mari kita cari ketenangan dari sisi spiritual, dari makna yang lebih besar. Poin 1. Investasi terbaik. Coba ganti mindset. Uang yang kamu berikan ke orang tua atau keluarga itu bukan pengeluaran atau beban, tapi investasi terbaik yang bunganya dijamin langsung sama Tuhan. Ini adalah sedekah terbaik dan pintu rezeki tersembunyi yang gak semua orang dapat kesempatan untuk membukanya. Setiap lelahmu, setiap pengorbananmu, itu dicatat. Poin kedua, fokus pada berkah bukan jumlah. Saat kamu khawatir tabunganmu kosong, coba fokus ke berkahnya. Yakinlah, rezeki itu sudah diatur. Tidak akan tertukar hanya karena kamu membantu orang. Tugasmu adalah berusaha sebaik mungkin dan tenang. Kalau ada berkah, uang sedikit pun akan terasa cukup dan membahagiakan. Dan yang terakhir di pilar ini adalah ikhlas. Ikhlas itu bukan tombol yang bisa kamu tekan. Ikhlas itu latihan harian. Setiap kali kamu memberi dengan berat hati, coba tarik napas dan katakan, "Ya Allah, ini milikmu. Semoga engkau ganti dengan kebaikan dan ketenangan yang lebih berkah." Setelah hati kita tenang, sekarang saatnya kita proteksi diri secara mental dan finansial. Karena perawatan diri itu bukan egois. Itu adalah modal. Poin pertama, bayar dirimu dulu. Ini aturan wajib. Jangan kasih sisa. Begitu gajian, sisihkan 5-10% untuk self-care fund atau dana daruratmu sendiri. Anggap itu gajimu sebagai pahlawan. Kamu butuh charging. Kalau kamu nggak kuat, siapa yang mau menopang mereka? Poin kedua, dan ini yang paling sulit. Belajar bikin batasan. Kita ini terlalu baik. Kalau ada permintaan di luar kemampuan, belajarlah bilang, "Boleh, tapi bulan depan ya." Atau, "Maaf, kali ini belum bisa." Kamu nggak harus bilang ya untuk semua orang. Kesehatan finansial dan mentalmu jauh lebih penting daripada menyenangkan semua orang. Dan terakhir, cari tim pendukungmu. Jangan nanggung beban sendirian. Cari satu orang, pasangan, teman, atau bahkan financial coach yang bisa kamu ajak keluh kesah tanpa takut dihakimi. Membagi beban bisa mengurangi setengah rasa lelahmu. Ingat, pahlawan juga butuh sidekick dan istirahat. Sahabat ruang dengar, dengarkan baik-baik. Kamu sudah hebat banget. Kamu tangguh. Dunia mungkin tidak tahu perjuanganmu. Tapi ingat, perjuanganmu itu dicatat oleh Yang Maha Melihat dan juga hatimu sendiri. Tarik napas panjang dan katakan,
Aku berharga. Aku sudah melakukan yang terbaik. Suatu hari nanti, giliranmu untuk bahagia dan menikmati hasilnya pasti akan tiba. Jangan lelah berjuang, tapi jangan lupa istirahat. Apa satu hal yang paling kamu rasakan sebagai sandwich generation? Coba sharing di kolom komentar. Kita saling kasih semangat. Terima kasih sudah mampir ke Ruang Dengar. Sampai jumpa di video selanjutnya.